Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Subianto, NPM 23 dari kelas C, Hukum Perlindungan Konsumen Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Kali ini saya akan membahas atau mereview jurnal nasional yang telah saya baca terkait hukum perlindungan konsumen. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ya, identitas jurnalnya itu apa. Yang pertama, judul artikelnya apa sih? Yang saya baca ini adalah analisis yuridis terhadap peran PSK dalam penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia. Penulisnya siapa saja? Yang pertama ada Maulidia Sari, Afis Yenajo, dan Windarto. Nah, kapan sih si artikel ini tuh diterbitkan? Si artikel ini tuh diterbitkan di Riau Law Journal pada tahun 2025 yang terdapat pada volume 4 dan nomor 11. Nah, dan si jurnal ini dan artikel ini tuh mendapatkan peringkat Sintanya, Sinta berapa? Sinta 4. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya latar belakang dan isu hukumnya apa yang dibahas dalam artikel ini. Seperti kita tahu ya, hukum perlindungan konsumen ini kan menekankan pada perlindungan konsumennya sebagai penerima akhir dalam rantai distribusi, di mana dia tuh rentan terjadi si kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun yang penjual atau pelaku usaha ya. Nah, atas hal tersebut, jadi si hak konsumen itu wajib dilindungi dan negara kita tuh melindunginya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang hukum perlindungan konsumen. Nah, di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga diatur ternyata melalui penyelesaian sengketa itu bagaimana sih? Yang pertama tuh kita tahu ya penyelesaian sengketa tuh dapat dilalui melalui dua jalur. Yang pertama jalur litigasi atau yang satu lagi jalur non litigasi. Nah, kalau melalui jalur litigasi itu dia tuh lewat jalur secara hukumnya, secara peradilan gitu. Nah, di peradilannya di mana? Di peradilan umum. Dan di ini tuh sengketanya karena perlindungan konsumen kan hukum perdata ya. Jadi dia tuh melalui prosedur secara perdata ya. Tapi kita tahu juga bahwa jika dilakukan secara perdata ini tuh kan kalau litigasi itu kan sangat panjang ya prosesnya tuh sudah panjang, terus prosesnya rumit dan biayanya tuh tidak murah. Makanya eh, si eh, kita tuh ditawarkan juga melalui jalur litigasi atau misalnya cara yang dilakukannya itu melalui ada pada BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu menjadi salah satu pilar penting gitu dalam penegakan hukum konsumen di Indonesia itu. Nah, BPSK ini tuh apa sih? Nah, melalui artikel itu kita akan membahas yang pertama tuh peran BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen di Indonesia. Yang kedua, efektivitas BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen di masyarakat atau di Indonesia. Yang ketiga, tantangan atau hambatannya apa aja sih yang dihadapi oleh BPSK dalam menjalankan si tugasnya ini tuh dalam penegakan hukum perlindungan konsumen nih akan dibahas dalam uh, artikel ini. Nah, sebelumnya saya pun akan menjelaskan kategorinya. Nah, pendekatan hukum perlindungan konsumen ini kan pendekatan teorinya perlindungan hukum ya karena difokuskan pada perlindungan terhadap konsumen di mana ia tuh pihak yang perlu diberikan perlindungan hukum gitu apabila terjadinya adanya perbuatan curangan yang dilakukan oleh pelaku usaha gitu. Selain itu pun menurut saya ya ada teori kepastian hukum kan. Kenapa? Karena kan kita berkaitan juga dengan undang-undang perlindungan konsumen di mana di sini tuh akan menilai gitu apakah si BPSK ini yang seperti yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen itu sudah benar atau bisa secara sudah efektif dalam menjalankan tugas dan perannya atau belum. Jadi itu menjadi salah satu poin penting yang menurut saya perlu menjadi sebuah catatan ya. Nah, terus metode penelitiannya itu apa sih? Karena di sini tuh kan yang saya baca bahwa ini tuh metode penelitiannya dalam artikelnya itu difokuskan pada yuridis normatif. Kenapa? Karena pada artikelnya itu dia tuh memfokuskan pada pengaturan undang-undang perlindungan konsumen terkait di bagian si BPSK-nya. Terus ada peraturan Menteri Perdagangan nomor 72 tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Yang ketiga ada peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Kenapa ada si LPKSM di sini? Karena kita tahu ya LPKSM ini dan BPSK ini berkaitan secara tidak langsung. Karena apa? Kenapa? Karena si LPKSM ini tuh memberikan pendampingan kepada konsumen sebagai pihak yang dirugikannya gitu. Tapi tetap saja meskipun seperti itu pelaku usaha pun tetap dilindungi juga. Jadi di sini tuh meskipun difokuskan pada konsumen, tapi pelaku usaha juga tetap diperlakukan secara adil. Nah, lalu temuan utama yang saya temukan ini yang pertama BPSK sebagai lembaga kuasi yudisial di Indonesia ini maksudnya apa sih?
kan kita tahu ya BPSK ini tuh kan sebagai si penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan secara non litigasi. Nah, kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang alternatif penyelesaian sengketa, APS itu kan banyak ya bentuk-bentuknya, ada 5 ya, ada mediasi, konsiliasi, arbitrase. Nah, itu tuh dilakukan juga ternyata oleh BPSK yang melakukan pendekatannya, salah satunya mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Makanya kenapa disebut sebagai lembaga kuasi yudisial? Karena kalau jika dilakukan secara arbitrase, si BPSK nih berperannya sebagai arbiternya gitu. Makanya disebutnya sebagai lembaga kuasi yudisial. Lalu ini yang tadi telah saya sebutkan juga ya, penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK itu dapat dilakukan secara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Kalau mediasi itu berarti kan si BPSK ini jadi penengah gitu ya, terkait misalnya sengketa yang terjadi pada hak konsumen dan pelaku usaha. Kalau konsiliasi itu si BPSK juga tetap menjadi konsiliator gitu, fasilitator gimana sih kita buat apa jalan tengah, jalan terbaiknya untuk si konsumen dan si pelaku usahanya. Nah, kalau arbitrase ini caranya dilakukan melalui secara peradilan semu ya, karena kita tahu ya arbitrase ini tuh memberikan putusan yang final and binding ya, kalau kita kaitkan dengan undang-undang si 30 tahun 99. Nah, ini pun di pasal 54 ayat 3 pun putusan majelis BPSK itu bersifat final and binding. Jadi sejalan dengan si arbitrasi yang dituangkan dalam undang-undang alternatif penyelesaian sengketa gitu. Terus di sini pun artikel ini juga memberikan salah satu contoh gitu. Di perkara nomor 389 PDTsus jaring BPSK jaring 2020 jaring PN CBI, salah satu penyelesaian sengketanya itu melalui BPSK gitu. Nah, terus selain itu pun yang saya temukan lagi tuh ternyata ada permasalahan nih. Apa permasalahannya? Putusan BPSK tuh dapat diajukan keberatan melalui pengadilan negeri. Kenapa? Karena kita tahu ya dalam pasal 56-nya tuh dapat diajukan keberatan oleh pihak yang tidak terima terkait putusan oleh BPSK nih ke pengadilan negeri selama 14 hari setelah putusannya itu dibacakan oleh majelis majelis BPSK-nya. Nah, terus selain itu pun ada ketumpang tindihan terkait kewenangan BPSK dengan lembaga-lembaga non yudisial lainnya yang terkait perlindungan konsumen, salah satunya seperti LAPS OJK. Jadi artinya ada masalah terkait si BPSK ini tuh. Nah, lalu yang pertama saya memberikan analisis kritisnya tuh kenapa? Kan kita tahu ya bahwa perlindungan konsumen ini terutama masyarakat ini kan perlu dilindungi ya hak-haknya dari si kecurangan oleh pelaku usaha atau misalnya kesalahan si pelaku usaha secara murni gitu. Nah, artinya keberadaan BPSK ini penting di masyarakat, terutama apalagi adanya perkembangan zaman yang dimana sekarang tuh sudah mengarah kepada e-commerce atau misalnya transaksi digital. Jadi BPSK nih wajib mengikuti perkembangan zaman gitu, yaitu harus secara profesional juga mengikuti dinamika masyarakat. Jadi si masyarakat sebagai konsumennya dapat dilindungi gitu hak-haknya. Lalu yang kedua, ada reformasi klausula terkait putusan BPSK yang final dan mengikat ini, di mana karena kita tahu ya artinya final dan mengikat berarti bagi para pihak itu adalah putusan akhir gitu. Tapi dengan adanya keberatan yang dapat diajukan oleh pihak yang tidak menerima si putusan BPSK ini kan menghilangkan uh, unsur kepastian hukumnya, terutama apabila misalnya ada pihak yang banyaknya putusan BPSK yang banyak dibatalkan oleh misalnya pengadilan negeri atau misalnya diajukan upaya hukum lain, artinya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa melalui BPSK ini kan semakin rendah. Dan padahal si BPSK ini itu memberikan fasilitas untuk menyelesaikan secara cepat gitu. Dan apabila misalnya hal tersebut terjadi, masyarakat sebagai konsumen yang dirugikan itu tidak akan mendapatkan hak-haknya yang patutnya didapatkan. Sehingga perlu adanya reformasi klausul putusan final dan mengikat ini. Terutama selain itu pun adanya ini tumpang tindih kewenangan oleh BPSK di mana dalam beberapa kasus itu tuh ada BPSK itu kan tidak berhak untuk misalnya memeriksa dan memutus perkara terkait sengketa konsumen yang ada, terutama yang perbankan seperti dalam LAPS OJK itu kan khusus dalam menyelesaikan sengketa konsumen keuangan. Nah, perlunya ada perubahan atau reformasi undang-undang perlindungan konsumen itu untuk membantu memberikan kepastian terkait kedudukan BPSK nih di mana dia tuh untuk perannya tuh di mana aja gitu.
Nah, lalu relevansinya dengan RPS itu apa? Relevansinya dengan RPS ini saya kaitkan dengan penyelesaian sengketa konsumen ya, karena kita tahu ya BPSK ini menjadi salah satu bahan ajar yang akan dibahas dalam materi hukum perlindungan konsumen, sehingga kita pun penting gitu untuk mempelajari terkait BPSK itu apa sih. Jadi kita pun paham ya, oh ternyata penyelesaian sengketa konsumen itu dapat dilakukan melalui BPSK, dan BPSK ini tuh merupakan si lembaga pemerintah resmi ya kalau misalnya untuk biar kita paham gitu. Nah, jadi kan kepada masyarakat pun bisa memahami gitu bahwa oh misalnya saya jadi ada misalnya permasalahan sengketa konsumen mungkin bisa melalui BPSK itu menjadi salah satu metode yang dapat dilakukan gitu ya biar dilakukannya secara cepat gitu penyelesaiannya, dan mungkin bisa membantu meminta bantuan juga pada lembaga perlindungan swadaya konsumen PKSM gitu sebagai pendamping biar kita juga dapat memahami gitu si apa masalah-masalahnya, atau misalnya kita tuh harus kemana, mungkin itu menjadi upaya gitu yang dapat dilakukan untuk penegakan hukum konsumen di Indonesia. Nah, kesimpulannya tuh apa? Jadi intinya tuh BPSK ini memiliki peran penting ya dalam penegakan perlindungan konsumen di Indonesia ini. Tapi perlu adanya evaluasi terhadap regulasi terkait BPSK ataupun misalnya terkait tugas-tugas dan produk hukum yang dikeluarkan oleh BPSK itu harus diberikan kekuatan hukum yang lebih gitu. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas BPSK ini. Apa sih si BPSK ini tuh sudah dapat menyelesaikan sengketa konsumen atau tidak, kan kalau misalnya penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan oleh BPSK secara baik, masyarakat kan dapat percaya gitu kepada BPSK, dan penyelesaian sengketa konsumen pun dapat dilakukan di luar pengadilan, terutama untuk penegakan haknya dapat dipenuhi secara cepat gitu. Namun apabila masyarakatnya tidak percaya seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, nanti masyarakat akan sulit gitu untuk mendapatkan si hak-haknya sebagai konsumen itu tidak akan terpenuhi, terutama apabila harus melalui jalur peradilan umum, sehingga saya itu menurut saya perlu adanya evaluasi terhadap regulasi dan ini terkait kejelasan tugas dan produk hukumnya si putusan BPSK ini perlu diberikan kekuatan hukum yang lebih. Mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.